lanjut nih ke pembicara selanjutnya, ada Sri Kandi di bidang dunia usaha kita, Ibu Nuning. Ibu Nuning ini bukan orang baru di industri teknologi finansial. Beliau merupakan kalau bisa dibilang one of the most senior woman lah di bidang, teknologi finansial yang nanti akan memaparkan terkait, visi misi dan tujuan Wagely. Apa sih ini Wagely? Ya mungkin kalau nanti ada yang teman-teman yang udah lulus mau magang, mau apply kerjaan, ya lebih baik nanti tuker nomor telepon sama Bu Nuning, tapi kalian akan melihat dan perhatikan baik-baik betapa Wagely ini yang kebetulan ya sedikit informasi yang saya dengar bahkan ada Asian Development Bank ya berinvestasi. Jadi bisa dibayangkan Asian Development Bank itu besar sekali di dunia, berinvestasi di Wagely, kalau tidak salah 8 juta dolar ya, yang terkini ya. Nah itu 8 juta dolar, dia berinvestasi jadi di Asia Pasifik Wagely ini salah satu yang terbesar dan terbaik dalam segi investment dan juga produk layanan usahanya. Nah kita pingin gali nih, semoga dengan setelah acara ini teman-teman kita encourage mau apply atau mau internship atau mau tahu lebih baik gimana sih bahkan mau kunjungan kantor atau gimana untuk memahami Wagely yang di backing sama ADB ini kita bisa tahu. Tapi sebelum itu kita saksikan dulu product description-nya ya. Apa sih ini layanannya Wagely? Ayo saya langsung kembalikan ke Bu Nuning pada waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih Chandra. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wagely di sini perusahaan startup untuk Earn Wage Access. Ada yang pernah dengar belum Earn Wage Access atau EWA ini? Kalau ada yang tahu silakan angkat tangan. Tapi secara kultural sebenarnya kita sangat familiar dengan ini, walaupun beda-beda tipis, beda banyak sih. Misalnya kita pernah dengar kan kalau misalnya gue beli dulu ini ya, tapi bayarnya entar pas gue gajian. Familiar nggak dengan itu? Ya, oke. Pay later, tapi pay laternya nanti pas gajian. Nah, sebetulnya produk ini nggak jauh-jauh dari itu, hanya mungkin kita tidak membeli barang, hanya kita mengambil gaji kita duluan. Itu makanya disebut dengan Earn Wage Access. Next slide, silahkan. Oke, jadi kenapa konsep EWA ini lahir? Mungkin sebelumnya ya, ini dalam kondisi sangat normal di sebuah industri itu, untuk mempertahankan karyawan, retensi itu agak sulit. Kenapa? Kadang-kadang dengan gaji beda, apalagi kalau di pabrik ya, gaji beda 100.000 itu bisa bedol deso 1.000 orang pindah ke pabrik sebelah. It happens gitu. Nah, sementara untuk mentraining satu orang pegawai, perusahaan rata-rata menghabiskan $500. Sudah di training, sudah ahli, tiba-tiba gara-gara 100.000 dia pindah. Atau gara-gara benefitsnya nggak bagus, dia pindah. Oleh karena itu perusahaan harus rekrut lagi, training lagi, pada akhirnya kan juga produktivitas menurun. Itu memang nggak bagus buat perusahaan. Dan banyak juga karyawan, dia bekerja tidak hanya untuk gaji, tapi benefits apa sih yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Jadi mereka itu bekerja untuk benefits, bukan untuk gajinya. Sementara di karyawan itu, di kita itu kan gajinya bulanan ya. Kadang-kadang di tengah bulan kalau ada kesulitan gitu, kita benar-benar tidak punya pilihan kecuali pinjam uang. Biasanya ketika kita meminjam uang inilah yang membuat si karyawan itu stres. Udah gitu pinjam ke tempat lain, dikejar-kejar. Pada akhirnya itu menjadi masalah yang bulat gitu kan antara produktivitas dan employee happiness. Jadi ini sih sebetulnya ini bukan dampak pandemi COVID sebetulnya, itu dalam kondisi tidak COVID pun itu seperti itu. Next slide. Silakan slide berikutnya. Oke. Nah, mungkin isu ini, permasalahan ini familiar banget ya. Bagaimana ketika seseorang itu sebetulnya mereka punya gaji. Mereka hanya butuh 1 juta hari ini karena emergency. Tapi pinjam ke tetangga nggak ada. Mau pinjam koperasi nggak punya. Tapi mereka benar-benar perlu. Pada akhirnya apa? Akses termudah adalah pinjaman online. Pinjam 1 juta, cair 850, dibayar 30 hari kemudian 1.400.000. Itu loss-nya tuh 40-60%. Jadi mereka itu benar-benar terjerumus di situ. Giliran nggak bisa bayar, ngegulung terus sampai akhirnya 1 juta jadi puluhan juta. Itu kan kasihan. Jadi sebetulnya bukan nggak mampu bayar, saya yakin, tapi memang terlalu berat.
Nah, jadi permasalahan ini yang ada di masyarakat kita sebetulnya. Next slide. Kalau tadi kita berbicara tentang fakta karyawan atau permasalahan yang ada di masyarakat. Sekarang pandemi. Pandemi itu mengubah segalanya. Kalau tadi ya Pak Bima ini bilang bahwa pola belanja juga berubah, gitu kan? Jadi offline menjadi online, apalagi ketika pandemi ya. Kemudian di karyawan juga karena pandemi ada lockdown, otomatis semuanya juga berubah. Yang tadinya ke kantor, kerja jam 9 sampai jam 5, struktur pangkatnya juga dari bawah entry level sampai direktur tuh jelimet banget ya, mau naik pangkat aja susah ya. Terus kemudian juga kerjanya juga sangat terstruktur, tradisional banget. Sekarang semuanya berubah. Lihat deh, sekarang kita yang dulu kalau misalnya kita mau sharing dokumen harus pakai email, ada maksimal gigabyte-nya juga gitu kan. Kalau sekarang kita bisa sharing dokumen lewat Google. Kita bisa sama-sama berkolaborasi gitu kan, ngedit dokumen. Kita nggak perlu ke kantor, bisa bekerja di mana aja. Evolusi ini, karyawan ini yang sebetulnya memberi peluang dari yang tadinya karir jelimet jadi sangat ramping organisasinya. Jadi kalau misalnya saya 5 tahun ke depan mau jadi CEO, oh sekarang bisa. Kalau dulu tunggu 50 tahun baru kalian bisa jadi CEO gitu kan. Tapi karena pandemi ini evolusi terjadi di dalam struktur karyawan. Nah ini kan membuka peluang. Yang terakhir adalah kalau dulu gajian kita harus nunggu sampai tanggal gajian, sekarang juga terjadi evolusi. Kita bisa gajian kapan aja gitu. Next slide. Nah, jadi dari kondisi situasi masyarakat sebelumnya yang memang selalu membutuhkan emergency access ke kas, kemudian terjadinya evolusi dikarenakan oleh pandemik dan juga ada transformasi di bidang keuangan melalui teknologi, disitulah lahirnya konsep unwaged access, bahwa unwaged access itu logikanya begini, kalau kita punya gaji 5 juta, dibagi 25 hari kerja, pada dasarnya setiap hari kerja kita sudah menghasilkan 200.000, ya kan? Tapi biasanya oleh perusahaan diakumulasi dan dibayarkan di tanggal gajian 1 bulan. Unwaged access itu konsepnya adalah kita kerja sehari dapat 200, hari kedua udah dapat 400.000, hari ketiga 600.000, terus aja terakumulasi sampai di satu titik ketika kita butuh dana emergency itu yang kita ambil adalah uang kita. Jadi Wagely ini mempunyai aplikasi yang sebetulnya ketika diakses saya membutuhkan uang, itu bukan pinjaman, tetapi itu uang saya yang harusnya saya nunggu sampai akhir bulan, saya butuh sekarang, ya saya cairkan dan bisa dicairkan real time tanpa bunga. Kalau mau ngambil 1 juta ya 1 juta. Kenapa tanpa bunga? Lah kita kan bukan perusahaan pinjaman, itu kan uang kita, gitu konsepnya. Next. Nah, jadi karena sebetulnya itu memberikan kemudahan kita untuk mengelola cash flow, uang kita sendiri gitu kan. Oleh karena itu konsep EWA ini populer. Pertama kali muncul di Amerika tahun 2016. Adopter terbesar adalah pegawai Walmart. Kemudian tahun 2017 lahir di UK. 2018 di Meksiko. 2020 datanglah Wagely di Indonesia. Jadi Wagely ini merupakan perusahaan EWA pertama di Indonesia dan pertumbuhannya paling cepat. Next. Ini ya kalau bisa kita lihat. Misalnya sampai hari ini gaji saya yang 5 juta sudah terkumpul 1.750.000. Saya mau ambil setengahnya. Itu langsung loh kita bisa pilih. Itu uang mau ditransfer ke e-wallet kita atau mau ke rekening, dan itu bisa real time. Kemudian karena kemudahan ini 50 perusahaan lebih ya sudah bergabung dengan Wagely, karyawannya juga memanfaatkan fasilitas ini. Kemudian juga ada 70.000 karyawan lebih juga yang sudah terdaftar dan sekitar 8 miliar dalam 2 tahun terakhir ini jumlah yang sudah di disburse oleh Wagely untuk dana akses gaji di awal ini. Berikutnya silakan. Nah, kontribusi dari EWA ini adalah kita mencoba meminimalisasi masyarakat
supaya tidak terjerat pinjaman online. Pinjaman online boleh, tapi jangan yang menjerat gitu kan, jangan yang kebangetan. Selain itu juga, kalau misalnya kita bisa membantu dalam retensi para karyawan di dalam perusahaan, otomatis produktivitas naik dong, ya kan? Dan juga otomatis kalau produktivitas naik, produktivitas di satu tempat yang kecil itu juga akan berkontribusi untuk produktivitas nasional. Next slide. Ini beberapa contoh dari, kelihatan nggak ya? Oke, kelihatan. Beberapa contoh dari perusahaan-perusahaan yang sudah mengadopsi EWA. Lumayan banyak, lumayan besar, dan kebetulan memang produk ini sangat populer di massive labor industry ya, seperti pabrik, rata-rata footwear, garment, dan lain-lain. Di Bangladesh ini sangat populer di antara karyawan pabrik garment. Next slide. Ini kami perkenalkan beberapa investor, termasuk Asian Development Bank yang tadi disebut oleh moderator, kemudian juga beberapa ventures yang mungkin familiar ya untuk para startup. Mungkin itu saja dari saya sebagai pengantar, kita akan diskusi selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ibu Nuning atas penjelasannya. Jadi kalau kita bisa simpulkan, mungkin buat teman-teman yang udah kerja saat ini, pingin gajian kapan aja, tanpa perlu nunggu tanggal tua, memang Wagely kita bisa lihat jadi solusi. Kalau kita lihat, saudara-saudara ya, kalau memang Wagely ini bisa diterapkan di pabrik-pabrik di seluruh Indonesia, buruh-buruhnya itu nggak perlu lagi kepinjol sepertinya. Kenapa? Buruhnya bisa kalau butuh uang, misalnya bapaknya sakit, ibunya sakit, kalau ke keluarga digosipin, ya, digibahin ya. Terus kalau kita ngelihat juga kepinjol, diteror nanti sama debt collectornya, dipermalukan. Kalau saya lihat Wagely ini justru menjadi solusi yang penting bagi para buruh, bahkan bisa menjadi penyelamat hidup. Kenapa? Ketika BU, yang namanya BU itu orang bisa putus asa loh, stres nih. Kalau pas BU, orang mau nyari duit kemana-mana karena bapaknya sakit, mesti ke rumah sakit. Dengan adanya Wagely, hitungan detik uang udah masuk ya. Kalau saya lihat ini sangat efektif untuk menolong para buruh-buruh di Indonesia. Mungkin termasuk kalau ada teman-teman yang udah kerja, bisa minta nomor teleponnya aja supaya kantornya bisa kerjasama dan bisa gajian kapan aja. Nah ini yang menurut saya luar biasa Bu Nuning ya atas pemaparannya, dan ini pertama kali di Indonesia ada Wagely ini. Dan mudah-mudahan bisa semakin menjangkau para orang yang memang sering memiliki permasalahan keuangan seperti buruh. Mungkin langsung tanya jawab dari saya. Pertanyaan yang paling krusial itu seperti ini. Bisa nggak sih bisa diceritakan kira-kira dalam keadaan apa saja? Kalau tadi kan saya menjelaskan itu kan lagi karyawan biasanya lagi ibunya sakit, bapaknya sakit. Cuma kalau dari pengalaman konsumen-konsumen Wagely bisa diceritakan nggak dalam situasi apa sih biasanya buruh-buruh atau karyawan itu paling sering butuh uang tapi nggak tahu kemana? Ada Wagely. Nah itu kalau ada data nggak? Kira-kira itu untuk keperluan apa sih karyawan itu perlu pakai Wagely? Silakan. Iya, terutama ini sebetulnya untuk emergency ya. Emergency-nya sebenarnya simpel. Misalnya listrik mati, tokennya tuh udah bunyi, tit gitu kan, tapi nggak ada uang. Masalahnya di blue collar itu kan nggak punya kartu kredit. Kartu kredit itu persyaratannya kan gaji minimal sekian gitu ya. Nah di situ daripada mati lampu, akhirnya bisa mereka download gitu. Bukan download, maksudnya mereka mengambil ya, mengakses gaji mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, itu biaya sekolah. Kadang-kadang tiba-tiba harus bayar sesuatu, misalnya besok deadline-nya. Nggak banyak, mungkin hanya 200.000, 300.000. Tapi kalau misalnya di akhir bulan, repot juga kan? Tapi ada yang menarik satu ya, ada pabrik di Cianjur nih, pabrik sepatu terkenal. Dia itu kalau gajian, itu di satu bank swasta yang jarang, kantornya cuma satu di kota itu, ATM-nya cuma 2. Karyawannya 12.000. Kebayang nggak kalau gajian antriannya kayak apa? Nah, waktu kita perkenalkan Wagely, dia bilang, wah iya Bu, saya bisa ngambil gaji dong 2 hari atau 3 hari sebelum gajian. Jadi saya nggak perlu ikut antri. Sesimpel itu. Gitu. Terima kasih. Oke, kita perdalam nih satu pertanyaan lagi nih. Kalau kita lihat tadi disebutkan Wagely itu bukan pinjaman ya Bu ya, artinya nggak ada bunga berarti ya, berarti artinya secara prinsip syariah juga tidak menyalahi ya Bu ya. Nah
Bisa dijelaskan nggak sih Bu, kalau misalnya dari buruh nih ya, yang memang kan buruh itu punya musuh kalau lagi BU butuh uang, musuhnya adalah pinjol yang ilegal, yang mana bunganya itu ekstrim, bisa sampai 800.000. Nah bisa dijelaskan nggak sedikit bedanya sama Wagely, ada biaya administrasi ya, itu kira-kira berapa sih Bu untuk sekali penarikan misalnya? Jadi orang bisa tahu nih, jangan-jangan sekali narik 100.000 lagi nih sama Bu, ini kalau di Wagely ini berapa contoh harga, contoh aja Bu ya, yang perlu nanti dibayar sama buruh tersebut. Silakan. Misalnya nih ya, ada yang perlu uang sekitar 1 juta. Ketika dia mulai mengakses dari Wagely, dia akan menerima utuh 1 juta. Nah, ketika dia gajian, dia itu akan membayarkan 1 juta plus 35.000 saja sebagai biaya admin. Dia pinjam 2 juta, 35.000 juga. Dia pinjam 3 juta, bukan pinjam ya, dia ambil uangnya dia kok, cuma 35.000. Jadi yang kita kenakan adalah biaya admin atau platform fee biasanya kalau untuk ini ya, aplikasi. Begitu. Jadi jelas nih ya, tinggal pilih mau yang ke ilegal ditawarinnya itu berapa, bayarnya 500.000 atau bayarnya yang jelas dari awal 35.000, you tinggal gajian kapan aja tinggal ditarik deh. Jadi menurut saya ini pemerintah ini akan sangat happy sih Bu ya dengan adanya solusi seperti ini tentang gimana pemulihan ekonomi nasional itu bicara mengenai kesejahteraan masyarakat. Kalau dengan ada pinjol ilegal, itu banyak banget tuh jumlahnya ribuan. Yang ada masyarakat tambah miskin. Nah dengan Wagely ini harapannya tidak dimanfaatkan dengan nggak benar Bu ya. Nanti takutnya nariknya 3 kali 4 kali Bu ya. Nah jadi mudah-mudahan ada produk ini bukan untuk dimanfaatkan juga sakarepmu dia bilang gitu. Jadi benar-benar sesuai kebutuhan dan cukup bayar tadi 35.000. Jadi nggak ada tambahan lagi Bu ya, berarti ya nggak ada yang biaya diem-diem nanti ya? Enggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya, Oke. itu dituangkan dalam perjanjian dengan perusahaan. Oke. Berarti itu mungkin pertanyaan yang menjawab segala sesuatunya, ada transparansi, ada integritas, dan harapannya semoga bisa semakin menolong banyak buruh-buruh di luar sana.